Ya, pemirsa, terkait selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK di tahun 2026. Kita akan membahasnya, pemirsa, mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman. Sudah ada Profesor Hibnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hibnu. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, Prof. Hibnu, ini menarik sekali ya untuk dibahas terkait dengan selusin dari pemerintah daerah begitu yang sudah terjaring operasi tangkap tangan. Tampaknya frekuensi OTT kepala daerah ini sangat tinggi, terutama adalah di akhir bulan Juli ini begitu sudah ada selusin yang kemudian menurut Anda, Prof, ada apa begitu dengan para kepala daerah ini? Kenapa jumlah kepala daerah begitu mudah melakukan tipikor? Apakah memang karena lemahnya dari pengawasan kah? Apa karena memang hukuman kita pada kepala daerah yang sebelumnya ini masih terlalu ringan? Atau ada pandangan lain menurut Anda, Prof. Hibnu? Ya, jadi begini Mbak, memang ini sangat mengkhawatirkan ya. Kalau dilakukan sebagai bentuk pencegahan, sudah tidak kurang-kurang. Baik itu oleh KPK, baik oleh Kejaksaan, baik oleh Inspektorat. Jadi tampaknya di sini memang ada suatu ekosistem yang menjadikan bahwa kepala daerah itu leluasa. Karena memang kepala daerah itu adalah kepala daerah yang mempunyai kuasa anggaran, kan gitu. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini tampaknya kepala daerah tidak pernah belajar dari permasalahan-permasalahan sebelumnya terhadap kepala daerah yang sudah dilakukan OTT atau penegakan hukum. Ini yang saya kira tidak pernah belajar. Coba kalau kita lihat Jawa Tengah ya, daerah saya itu sudah 5 kepala daerah. Artinya kan tidak mau belajar. Nah, tidak mau belajar. Oleh karena itu dalam seperti ini kita apresiasi masyarakat yang melaporkan, ya, yang mengadukan kepada pihak anti rasuah untuk menindaklah laporan masyarakat ini yang ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan operasi-operasi penyelidikan yang dilakukan KPK. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah karena pengawasan? Oh iya, pengawasan di tempat. Jadi pengawasan tempat itu kaitannya mungkin di sana kan ada inspektorat, ada gubernur, ada BPK, ada BPKP. Itu semuanya sudah dilakukan secara normatif. Tapi tampaknya kembali pada integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah keselarasan antara hati, pikiran, dan tindakan. Lah itu nggak ketemu. Disinilah yang akhirnya terjadi suatu turun. Apalagi dalam perundang-undangan sebagai bentuk manjab hukum pidana baru, arahnya bukan lagi retributif pembalasan, tapi rehabilitatif bahkan restoratif. Nah, ini semakin melemah dalam suatu konstruksi hukum yang dilakukan. Makanya tidak heran kalau Mbak Anissa misalkan kita lihat yang kemarin yang di Riau, kasus gubernur, hukumannya berapa? Hanya 2 tahun. Betul. Nah, padahal tuntutannya 8 tahun. Nah, ini kan nggak ketemu akhirnya. Akhirnya, kemudian Mbak Anissa kemarin pernah lihat seorang pejabat wakil menteri sampai menyatakan, wah kalau begitu kita korupsi yang besar sekalian. Hukumannya enak nih, ringan. Nah, ya, betul. kalimat-kalimat itu Mbak Anissa, saya kira negara politik hukum ini harus merubah mindsetnya. Bagaimana sebagai pemberantasan korupsi seperti yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Begitu Mbak kira-kira. Ya, menarik ini. Karena Anda tadi sudah mention begitu terkait Majelis Ulama Indonesia. Begitupun kita berbicara dengan integritas. Apakah selain dari pengawasan yang memang bisa jadi begitu ya sedikit melemah juga di Indonesia, apakah dengan kasus yang semakin kronis, semakin mengkhawatirkan bisa kita bilang kasus korupsi, dengan adanya usulan dari MUI untuk mendorong penerapan hukuman mati bagi para koruptor, ini bisakah dilakukan di Indonesia? Tanggapan Anda seperti apa? Bisakah hukuman mati pada para koruptor ini diberlakukan, Prof. Hibnu? Ya, dalam konteks norma, hukuman mati itu sudah diatur dalam KUHP baru. Kan ada KUHP itu ada apa namanya itu tentang pemidanaan itu ada pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus. Jadi dalam pidana mati itu adalah pidana khusus. Ada, artinya aturan hukumnya ada. Kemudian yang kedua, dalam tindak pidana korupsi itu juga disebutkan dalam hal tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan dalam keadaan situasi negara bahaya, dalam situasi ekonomi sulit, bisa dilakukan tindak pidana kaitannya pidana mati. 2 regulasi ini sudah cukup Mbak sebetulnya dalam untuk menentukan seperti itu. Sekarang kalau menurut saya MUI sudah merekomendasikan tinggal politik hukum negara, tinggal politik presiden, karena presiden sudah secara gamblang dalam Akta Presiden ke-7 juga pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi segi substansi sudah ada, cuman sekarang tinggal bagaimana kemauan negara. Nah, dalam konteks hukum
ada namanya solus populi suprema lex esto, keamanan rakyat hukum yang tertinggi. Ini sama persis yang disampaikan dulu kalau Mbak Anissa pernah lihat zaman COVID. Itu solus suprema lex esto, jika semua masalah-masalah berkaitan dengan hukum tetap dilindungi. Tapi pertanyaannya, dalam konteks hukum harus ada pernyataan presiden yang menyatakan bahwa keadaan darurat. Akhirnya penindakan tidak seperti yang dibayangkan. Demikian juga masalah korupsi ini. Dalam hal rekomendasi MUI sudah, harusnya presiden juga menyatakan dalam keadaan darurat. Sehingga memberikan perintah suatu tindakan-tindakan yang maksimal hukumannya. Itu oke banget. Itu efek jerah. Karena kalau kita lihat, semua tindakan sudah, Mbak. Pencegahan sudah. Bahkan kalau kita lihat itu, Mbak Anissa, MCP, Monitoring Center for Prevention, itu sudah dilakukan oleh KPK. Bahkan Jawa Tengah itu kalau kita lihat mendapatkan penghargaan. Kebetulan saya sebagai penyuluh anti korupsi pembina lagi kan gitu loh. Itu agak ngeri-ngeri juga. Tapi ternyata kan Jawa Tengah ada 5. Dan itu nilai MCP-nya tinggi semua. Pertanyaannya,